Bapak Ibu, ceramah kita malam ini akan bisa ditonton kembali besok di Indosiar jam 10 malam. Ya, serius ini. Tepatnya pada saat mati lampu. Kalau kita tunggu-tunggu di Indosiar lalu tidak ada, ya buka saja YouTube ya cari channelnya SYA Syamsir Lakbang Channel. Jadi SYAM Syamsir Lakbang Channel. Ya, yang kita lupa sedekah, karena sedekah itu adalah amalan yang sangat ditunggu-tunggu di dalam alam kubur. Jadi sedekah paling ringan yaitu sedekah subscriber. Ya, subscribe. Ya. Bapak Ibu sekalian seluruh yang hadir, bagaimana kabar? Sehat? Alhamdulillah. Pertama-tama mari kita senantiasa memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada malam hari ini Allah kasih kita kesempatan kembali untuk bisa hadir di tempat ini. Kalau bukan iman, saya yakin dan percaya tidak bisa hadir di tempat ini. Apalagi hujan, betul tidak? Bajikan ngamali gorengan nasara banampan nonton kiri balaka serang ulang debat yang tadi malam. Betul tidak? Tapi karena iman kita hadir di tempat ini, alhamdulillah. Tahu tidak berapa pahalanya kita dapat malam ini? Tahu? Dengar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata kepada sahabatnya, siapa yang menghadiri keluarganya, tetangganya, saudaranya, anu natabaya musibah, niat batuat timporong, nampa natayang ki, nasambayangi, nampa na antara lampari kuburannya, maka ia mendapatkan 2 kirat. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa itu kirat? Rasulullah berkata, kirat itu adalah pahala yang timbangannya sama dengan gunung Uhud. Bagaimana batalaan di gunung Uhud? Kalau gunung Uhud tidak bisa dibayangkan, bayangkan saja gunung Nona. Ngapa makanya gunung Nona di Andrekang? Betul tidak? Ini kesangin pitik anak-anak dari Bogor. Marahin pikiran dari Bogornya. Kalau mau lebih dekat lagi, gunung Lompobatang. Dan aku singgung tuh Lompobatang dah. Gunung Lompobatang, itulah baratnya. Makanya cocok nakana orang tua tayo sumpahnya. Kamanakana almarhum. Niat batuan nis pahalanya jauh lebih baik daripada sholat sunnah 40 rakaat. Kalau hadisnya bukan 40 rakaat, 1000 rakaat. Siapa yang menghadiri majelis seperti ini, dia dapat pahala sama dengan ia sholat sunnah 1000 rakaat. Paku tak nanang. Kira-kira pun motir kira tampaan nih. Aku liki lampar sambayan di masjid jami Rapokaling. Salat sunnah 1000 rakaat malam ini. Kul lagi. Kandak-kandal kanang pun nania. Kulle. Betul tidak? Tapi niya ki amen pemain pori tampakaan nih. Tena jana sallo. Paling sallo sijang. Insya Allah 2 kirat kita dapat pula 1000 rakaat. Plus dapat nasi dos. Betul tidak? Jadi ngapa nu malas-malas kemah? Iya. Betul tidak? Ya, jadi rajin-rajin lah. Siapa juga yang menanam kebaikan, insya Allah dia akan tuai juga. Iya, ini pertanda bahwa almarhum dan keluarganya adalah orang yang baik. Betul? Seandainya karena bukan kenangan kebaikan almarhum, tidak mungkin kita hadir di tempat ini. Apalagi pun nasi bombeki. Betul tidak? Tapi karena kebaikan almarhum, kebaikan keluarganya, kebaikan anak-anaknya, kita hadir di tempat ini. Maka itu pertanda, insya Allah almarhum selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Apalagi beliau meninggal di hari Jumat, masya Allah. Kata Rasulullah, ma min muslimin yamutu yaumil jum'ah aw lailal jum'ah illa waqahallahu fitnatul qabr. Siapa orang muslim umatku yang meninggal pada hari Jumat atau di malam Jumat, tidak terkecuali maka dia akan terbebas dari fitnah kubur. Jadi tidak menikut nang ini almarhum ya lalang kubur. Alhamdulillah.
Dari ertongki tenan kita nanti ya. Ertongki. Mati makin lo cuma. Nenek rencana kala mati lalu kan lo cuma. Pawanya makna mati makin lo cuma nah. Iya. Deh. Salawat dan salam mari kita senantiasa kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat ini nempak kuling-kuling mangirin bita anjari sabah untuk mendapatkan syafaat beliau. Tidak ada pertolongan yang kita nantikan di akhirat kecuali pertolongan dari Rasulullah. Bahkan Rasulullah sangat cinta kepada kita. Saking cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau selalu menangis untuk umatnya. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril berkata, "Ya Rasulullah, seluruh makhluk Allah sedang bersedih, tidak terkecuali para malaikat sedang bersedih, takut akan neraka." Kenapa Jibril? Karena hari ini Allah telah menyalakan api neraka. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, ceritakan kepada aku seperti apa itu neraka." Lalu malaikat Jibril berkata, neraka itu ada 7 tingkatan. Tingkatan pertama dihuni oleh orang-orang kafir. Tingkatan kedua dihuni oleh orang-orang fasik. Tingkatan ketiga dihuni oleh orang-orang munafik. Sampai malaikat Jibril menjelaskan neraka sampai tingkatan ke-6. Lalu malaikat Jibril terdiam, lalu meneteskan air mata menangis. Ternyata malaikat pun menangis. Ketika malaikat Jibril menangis dan terdiam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali bertanya, "Wahai Jibril, kenapa engkau menangis dan terdiam? Ada apa? Tolong ceritakan kepada aku neraka tingkatan ke-7." Lalu malaikat Jibril berkata, "Ya Rasulullah, tingkatan ke-7 neraka ini dihuni oleh umatmu ya Rasulullah." Maka ketika Rasulullah mendengar bahwa neraka ke-7 dihuni oleh umatmu, maka sontak Rasulullah jatuh pingsan. Lama pingsannya. Begitu dia terbangun, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang di rumahnya. Begitu pulang di rumahnya, dia berkata kepada Aisyah, "Aisyah, mohon maaf, malam ini kita bisa tidur ya. Jangan kau ganggu saya malam ini. Saya ingin sendiri di kamar malam ini." Sambil dia menangis. Ternyata 3 hari 3 malam tidak keluar dari kamarnya beliau. Sampai-sampai tangisan yang selalu yang didengar oleh Aisyah. Maka kekhawatiran Aisyah radhiyallahu anha, maka ia memberitahu ayahnya Abu Bakar. Maka datanglah Abu Bakar menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, ia ketuk pintu Rasulullah, ucapkan salam, "Assalamualaikum." "Assalamualaikum ya Rasulullah." Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab. Dia ulangi 3 kali tidak menjawab. Lalu berkatalah Abu Bakar, "Wahai Rasulullah, saya adalah Abu Bakar. Bolehkah aku masuk ke rumahmu?" Ternyata tidak ada jawaban. Karena tidak ada jawaban, Abu Bakar pulang dengan meneteskan air mata. Di dalam perjalanan ketemu Umar bin Khattab. Umar bertanya, "Ya Abu Bakar, kenapa engkau menangis? Kenapa engkau menangis?" Lalu ia ceritakan, "Saya mengkhawatirkan keadaan Rasulullah. Menurut Aisyah, 3 hari 3 malam sudah tidak keluar dari rumahnya. Ia terus menangis di dalam kamarnya." Maka berangkat pula Abu Bakar ke rumahnya beliau. Ia ketuk pintu, ia beri salam. Ternyata sama dengan Abu Bakar, tidak dibukakan pintu. Maka pulang pula Umar bin Khattab dengan keadaan bersedih. Di dalam perjalanan ia ketemu Salman Al-Farisi, Bapak Ibu sekalian. Ketika bertemu Salman Al-Farisi, maka Salman Al-Farisi pun dia pergi ke rumah Rasulullah. Ternyata tidak dibukakan juga pintu. Karena tidak dibukakan pintu, Salman Al-Farisi langsung pergi ke rumah anak Rasulullah, putri Rasulullah, yaitu Fatimah As-Zahra. Dia sampaikan kepada Fatimah, "Ya Fatimah,
Kami semua mengkhawatirkan keadaan abimu, keadaan Nabi, keadaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu pergilah Fatimah menemui ayahnya. Dia ketuk pintunya. Assalamualaikum ya Abi, ya Rasulullah. Saya adalah putrimu, belahan jiwamu. Buka pintumu Abi, bolehkah aku masuk? Karena ia dengar suara putrinya, maka Rasulullah bukakan pintu. Lalu ternyata apa yang disaksikan Fatimah As-Zahra, ternyata mata Rasulullah, wajah Rasulullah bengkak gara-gara menangis. Bertanyalah Fatimah, ya Rasulullah, ya Abi, kenapa engkau begini? Maka Rasulullah kembali menangis dengan terseduh-seduh, lalu berkata, bagaimana aku tidak menangis ya putriku, sementara malaikat Jibril datang memberitahu ada umatku nanti yang masuk ke dalam neraka. Tuh Pak, dengar tuh, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ridho kita masuk neraka. Rasulullah tidak tega kita masuk neraka. Maka wahai orang yang selalu bermaksiat kepada Allah, wahai orang yang selalu melalaikan salatnya, wahai orang yang selalu ingkar kepada Nabi, dengar, tidakkah engkau malu kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Napa sanang kama? Alaman lagi. Bapak Ibu sekalian, itulah bukti bagaimana cintanya Rasulullah. Maka salah satu nikmat untuk mendekatkan diri kepada Rasulullah, karena di akhirat nanti nikmat yang paling besar salah satunya adalah tatkala kita berada di surga, duduk-duduk bersama Rasulullah, menatap wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana caranya dekat dengan Rasulullah? Maka perbanyaklah selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salatullah ala Toha, salatullah ala Yasin. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabiullah, assalamualaikum ya Habibullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Tapi berbicara masalah hidup, hidup hanyalah sebuah giliran. Kehidupan dengan kematian tidak bisa dipisahkan. Hidup dan mati bagai dua sisi mata uang, tidak bisa dipisahkan. Karena kita hidup, maka siap-siaplah untuk mati. Karena hidup hanyalah giliran, karena mati hanyalah antrian, Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, insya Allah dimuliakan oleh Allah. Kalau kita sudah tahu bahwa kita akan mati, maka sebaik-baik orang yang beriman, secerdas-cerdas orang yang beriman adalah mereka yang senantiasa ingat mati. Karena ingat mati, maka persiapkan bekal. Apa bekal yang paling bagus? Ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Al-Misan Al-Amal, Hujjatul Islam, Imam Al-Ghazali memberikan petunjuk bahwa ada amalan penting yang harus kita jaga selama kita masih hidup. Apa itu? Yang pertama adalah senantiasa kita jaga sholat. Jangan lalaikan sholat kita, karena sholat adalah kunci daripada amalan kebaikan kita. As-salatu miftahul khair, as-salatu miftahul jannah. Sholat adalah kunci kebaikan, sholat adalah kuncinya surga. Nah, karena si tojen-tojenna punna dipahami anjo sambayang Bapak Ibu sekalian, maka salam punna mateki si tojen-tojenna pertanyaannya malaikat mungkar dan nakir, anjo tonji sambayang lan jawab gitu pertanyaannya malaikat mungkar. Iya, punna rinni noa Bapak Ibu sekalian, gampang dulu di jawabannya. Jangankan kita yang dewasa, anak-anak saja yang kayak sana itu, kalau ditanya pertanyaannya malaikat mungkar, pasti nasengi.
Sanangasin katanya bapak-bapak kata ulompoan dewa saya. Kekutaan pertanyaannya malaikat mungkar. Contoh malaikat mungkar bertanya, Man rabbuka inai karaennu. Nasing itu Pak, nasing. Itu? Man nabiyuka inai nabinnu. Nasing nggak sih anak-anaknya? Ma kitabuka apa kitabmu? Nasing nggak sih? Aina kiblatku, di mana kiblatmu? Makan, nasing. Ya. Man imamuka, siapa imammu? Oh, lip. Muhammad. Kulit itu ngena betul nih. Imammu adalah Al-Quran. Sikit imam nakana Abdul Malik. Ukara imanna masjid. Masjid Al-Jihad Rabbukalli. Bapak Ibu sekalian. Tapi ingat, kalau kita di dalam kubur, tidak begitu keadaannya. Kenapa? Disebutkan dalam kitab Ruh. Juga biasa dikelong-kelongi dalam kitab Tul Qiyamah. Sekali pau, sekali kutak na malaikat mungkar, tapura si kipepe karibawana. Jarin tekam may tanda teritawa. Makanya selalu saya katakan, angkananya pertanyaannya malaikat mungkar na nakir Bapak Ibu, tena nakulle ni jawab sangkama jawaban na anak-anak ke zaman now. Anak-anak cakdian, kajai pengalamanku, khususnya di sini, di tetangga sini di Pampang. Lampak ke acara nasare mas Sherlocknya. Ternyata Sherlocknya salah titiknya. Nak-nak mbak Google 50 meter dari depan, belok kiri. Begitu saya belok kiri, ternyata lorong buntu. Karena lorong buntu, mutar ke kembali. Nah petunjuk nada bilang lagi situ belok kiri. Niat lepak lorong kamane, cak dina. Antamak manjoin pas motor kak lurus ke belakang, ternyata bukan tenda begini, empang dibawakan tuh. Motor bapak, ku putar motorku motor emak, niat lebak bale-bale kaman nih bale-bale, terbuat dari bambu. Ada anak-anak di situ 3 orang, 2 tahun yang lalu ini, waktu viral na lato-lato kak. Waktu na viral lato-lato kak, ten aja kapan nandrini kan join ri lorongku deh, ten kulit tautin rualo. Betul tidak? Kanjo anak-anak kapun na tetalu miri lo karuwe nga suluk ngase mi lato-lato. Dengan banyak gaya, ada yang gaya belakang, ada yang gaya nungging, luar biasa. Kuku tak namin joangnya anak-anak kami yang puna sekitar 12 tahun. Kuku tak namin andi na erok ka aku tak nang angke mai loron dalapang apa jawabannya? Kawanannya. Coba bering, kita Aji, bayangkan kalau kita serius bertanya begitu, lalu begitu jawabannya, nanti kamu pakai siapa? Ya, pasti Bambang itu, nak ke Bambang Tonja, Tonji ku tempakaran, kami ulama. Makanya ibu pun na suruh kiburan nenta samayan ki. Kajai ka makan mani bahine, puna ni suruh samayan riburane nak jai duduk alasanna. Betul tidak? Ngapa na sanging ibu-ibu nung kana ustad kan kana ibu-ibu banyak menunda sholat. Amin. Jangan makan ngeles karena ada tuh perempuan di rumahku. Betul tidak? Ada istriku, 2 jandaku. Ngapa kepo kam maka jandaku tonji? Mertuaku janda, neneknya istriku janda. Jadi aku selalu salah paham. Cek and recheck dulu, janda apa ya? Gitu. Puna ni kana sama yang makoy. Apa na kana sinampet pide anong tongarong kahebak ki pilenna mahwa antepe. Isami, abang mitawari mansigik ka. Sebentar pindah, suara hati istri dulu. Oh lala, jangan selalu nonton suara hati istri bu. Kayak itu ceritanya dari 3 tahun yang lalu sama Ji, sangin cerita pelakor Ji. Betul tidak? Saya penasaran kenapa ini istriku sama mertuaku ini suka sekali nonton Indosiar. Oh mati minta. Tonton, ternyata dong
rekam di jalan ceritanya. Mau kita jalan ceritanya? Iya. Ringkasannya begini, Pak. Anak-anak muda baru-baru selesai kuliah, selesai sekolah, pergi di kota cari kerja. Kebetulan tampangi gambar-gambar tongi. Alambami ya melamar pekerjaan. Begitu diterima di tempat kerja, keesokan harinya masuk di tempat kerjanya. Karena terlambat dia buru-buru. Kebetulan tempat kerjanya dia staf di lantai 2. Buru-buru lari naik di tangga. Karena lari naik di tangga, ternyata stafnya direktur juga turun buru-buru. Baku tabrak di tangga. Karena baku tabrak di tangga, ada IT staf, ya, stafnya direktur, ada berkas na bawa. Jatuh. Karena jatuh, sama-sama ambil itu berkas, tunduk begini. Begitu tunduk, sama-sama congak kemana. Dari mata ketemu mata. Akhirnya baku saling, yang satu cantik lagi seksi, yang satu tampan. Akhirnya jatuh cinta. Tidak lama kemudian baku tukar nomor WA, baku chat. Singkat cerita, baku dilamar. Dikasih menikah di masjid Jami Repekaling. Ini kasih menikah Ustaz Abdul Malik. Wahai Pulana, aku nikahkan engkau dengan calon istrimu Pulana binti Pulana dengan mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai karena Allah. Langsung Nabi lantong ini laki-laki, saya terima nikahnya Pulana binti Pulana dengan mahar tersebut tunai. Bagaimana saksi? Bahagia ceritanya. Tidak lama kemudian naik pangkat. Banyak banyak gajinya, beli mobil, beli rumah. Akhirnya dikasih tugas luar kota. Pergi luar kota ini suaminya. Ternyata di luar kota ketemu lagi mantannya. Waktu SMA, jatuh cinta lagi kembali. Baku tukar lagi nomor WA. Begitu pulang karena istrinya sedang hamil. Istrinya sedang hamil, dia lagi baku WA. Minta izin lagi sama istrinya bila mau lagi keluar kota. Ternyata curiga istrinya. Betul tidak dia keluar kota ini? Diikuti dari belakang. Ternyata dia hanya pergi di mall Panakukang. Ketemu cowok lama, cewek lamanya. Begitu ketemu didapati. Nah karena mikadong bainena. Daing inay anne bainaya. Nak anak pacar baruku. Kenapa memang kak? Bilang, daing, nuhianati cintaku. Terus daing, bagaimana Nu pilih siapa? Pacarmu atau saya sebagai istrimu? Apa nakana? Saya lebih pilih pacar baruku. Mulai detik ini, saya talak kamu. Angaru bainena, alari cakko. Ku menangis. Begitu Jito. Jadi jangan makin tonton gara-gara tonton itu lalu tunda sholat. Makanya Bapak Ibu sekalian, jaga sholat karena sholat ini adalah kunci dari segala amalan sholat yang kita lakukan. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, insya Allah dimuliakan oleh Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwa kalau mau masuk surga, jamaah, mau masuk surga. Kalau kita minta surga belum tentu dikasih. Tapi kalau surga yang menunggu kita, yang merindukan kita, maka sudah pasti kita masuk surga. Kenapa ada orang dirindukan oleh surga? Karena memang Rasulullah memberikan gambaran bahwa niat kebajikan, amalan-amalan perlu dilakukan agar kita dirindukan oleh surga. Al-jannatu mustaqatu arba'ati nafar. Surga itu sangat rindu kepada 4 golongan manusia. Siapa itu? Yang pertama, taliul Quran. Jadi niat lali kipak repese atinta, kipak repese matanta, kipak repese kalenta dengan Al-Quran. Ya, Ustaz, tidak kutahui saya membaca. Amalkan ini hadisnya Rasulullah. Rasulullah sebelum tidur, beliau sampaikan ke Aisyah, punna latin roko niat laloko tamatkan dulu Al-Quran.
Nah, karena mi Aisyah, Abi, wahai istriku, bagaimana caranya saya tamatkan Al-Quran sementara 30 juz? Nah, karena mi nak bita, baca mitrikul, kul huwallahu 3 kali, al-falak 3 kali, an-nas 3 kali. Injo mau baca sebelum engkau tidur, karena siapa yang baca itu pahalanya sama dengan dia tamatkan Al-Quran. Jadi jangan kilalaikan itu. Ringan tapi besar timbangannya. Kenapa kita harus dekat dengan Al-Quran? Karena Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, akan menerangi relung-relung hati kita, akan memberikan cahaya dalam relung-relung hati kita, sehingga orang yang dekat dengan Al-Quran, insya Allah jauh dari gangguan-gangguan, jauh dari bisikan-bisikan setan, apalagi mau dimasuki oleh jin atau setan. Betul tidak? Kama-kama nih bayi-bayi ini biasa jai kasusukan. Pak, bayi ini sering kasusukan toh? Bayi ini ya? Niat lihat, Pak. Kasusukan rempit na kampus kah? Kebetulan itu di kampus dekat rumahku Samata, banyak kos-kosan. Kan dekat dari kampus UIN Samata. Iya. Kerasukan, saya ditelepon sama temannya. Ustadz, kuleki batu. Ngapai niat temanku kerasukan, siapa tahu bisa kirukiai. Ku bilang, tena naki kuas singin rukia, tidak biasa kak merukia, tapi nia agangku memang ahli rukia, imamna Masjid Nurul Jamaah Bontoala. Iya, namanya Ustadz Ahmad Umar. Ya, beliau memang suka merukia, ahli rukia, bahkan nasingi, nampai na cini tawa nasing kana talu jingin nilalang. Nasing, iya. Ada kelebihannya dia. Ku telepon mi datang. Begitu datang, nampai na janjang. Nampai di janjang ini cewek, marah-marah mi cewek kapa. Malak-malak mi ancini kini ustaz kan. Lalu nakana mi ustaz ka. Abici marana ke ustaz. Jai jingan lalang ini renon na ribatan tubuh ka. Ketika nakana itu ini. Nakana serius ka. Siapa? Nakana 5. Wih, banyaknya. Nakana ku tak nang beng, apa penyebabnya ini sehingga bisa kerasukan? Ini ku tak nang apa biasa nalakukan ini temanmu ini, cewek ini sehingga kerasukan? Nah bilang biasa menghayal Ustaz. Apa biasa nahayalkan? Kira-kira cowok na Ustaz, karena biasa na cerita cowok na. Oh, ku karena kira-kira nahayalkan ini cowok nene, nah bayangkan ini cowok na sebagai teminse. Iya, tinggi kebo, ya. Tampang gambar aki, nampak kira-kira cowok nene delotong. Akhirnya dirukia Pak. Ustadz Ahmad Umar, dia baca itu Al-Fatihah. Begitu dia baca Al-Fatihah, merem-merem ini cewek kayak. Sementara merem-merem ini dikutanami, asul ko jing, asul ko, kalau tidak mau kau keluar, maka saya akan bakar kamu dengan ayat-ayat suci. Ternyata dah ambil lagi ayat kedua, surat kedua, ayat kursi. Maka asuluk miji ngapa sekremami mantang. Sekremami mantang. Begitu dibaca lagi ayat yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, ternyata jin yang 4 keluar itu nia yang motere. Tak bangka Ustadz Umar, aku tak nang. Weh, angapa nu motere? Alam mo ko ritampano, nakana batu mari tampatku, ang kenay tampano, anjoin ri panyingkulo ka. Ang nga mo terpain, ternyata tempat ko niya ang ngalay. Nakananay ngalay, nakananalay nga singicalek ka. Oh, memang ternyata panyingkulo kan dipenuhi dengan caleg baliho. Nakadal terus, jadi mau kau masuk lagi di batang tubuhnya ini ya cek. Nah bilang tidak Ji, jangan kau masuk. Kalau masuk kau bakar kau lagi. Nah bilang tidak Ji Ustaz, selain ada ambil ki tempatku, ini temanku mau ku jemput. Yang satu ini, kenapa mau jemput ini temanmu? Nah bilang Ustaz, kamana 30 juz nu baca, anne temanku agangku tes sulu. Angapa? Jintong lo. Oh, nasesa Ustaz Kak Ruki. Ternyata jintong lo. Makanya wahai gadis-gadis, wahai ibu-ibu, jangan banyak menghayal, perbanyak syukur.
Ibu-ibu banyak biasa menghayal karena kurang syukur atas rezeki yang diberikan lewat suami. Betul apa betul? Iya. Jangan biasakan menghayal, jangan biasakan mengeluh. Ibu, ingat, mengeluh adalah salah satu penghambat datangnya rezeki. Iya. Ya. Kan pernah kutak nanya angkeria biasa mengeluh, suami atau istri? Pak, suami atau istri, Pak? Istri. Itu nginjau banyak mengeluh. Ya, padahal mengeluh itu adalah Bapak Ibu sekalian itu menghambat datangnya rezeki. Makanya Allah berfirman, la in zakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Siapa yang banyak bersyukur, Allah tambahkan nikmatnya. Allah tambahkan rezekinya. Tapi siapa yang ingkar, banyak mengeluh, maka Allah akan berikan asap lewat kesempitan. Jadi jangan banyak mengeluh. Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, Ibu. Biasakan kiasilah sedekah. Ya. Karena ini amalan yang sangat luar biasa di dalam kubur kita nikmati. Rajinlah sedekah. Jangan biarkan, jangan menunggu nanti kaya baru mau ki sedekah. Angapai nasabab pun na kaya paki na nampas sedekah belum tentu kaya ki lalu kita dipanggil pulang oleh Allah. Betul tidak? Makanya perintah sedekah Bapak Ibu dalam Al-Quran itu tidak ditentukan untuk orang kaya. Seandainya untuk orang kaya sedekah itu tidak mau katakin tamak di surga. Iya. Ya. Jalan. Iya. Dulu aja itu pernah anak-anak. Pernah tena nangira HP pasti ngira adik. Iya. Pernah saya ngaruh gitu. Ya. Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan gili alias sibaku. Rajin-rajin ki sedekah. Kenapa? Di dalam kubur nanti sedekah itulah yang kita nikmati. Siapa yang tidak senantiasa bersedekah, menyesal di dalam kuburnya. Jangankan orang yang biasa bersedekah menyesal, orang yang tidak pernah sedekah besar sekali penyesalannya Bapak Ibu sekalian. Dan siapa yang senantiasa kikir, bakhil, maka Allah akan ambil dengan cara yang berbeda rezeki yang dititipkan kepadanya. Iya, mau bukti ada ceritanya Pak Camat. Ada Pak Camat di Bone. Ini Pak Camat kodong mau pergi upacara hari Senin pagi. Apel pagi. Maka japami bari basa duduk sulu napas sulu otona. Ternyata Bapak Ibu nampai mi rioloanga tena pa na batu amogo iotona. Amogo otona te mi marrung kamana stater na te marrung. Nasabate marrung nam patarlambak mi apalatolo min kana sorongan saya ala ku parkir birongoloanga. Dari na parkir mi birongoloanga otona. Nampa atayang beca. Niak le bapa beca amalo. Nakana mi daeng. Amanta min juga don daeng pa beca. Kebetulan ini daeng beca. Saribatan tabatur jane ponto. Iya. Nakana mi kadang daeng beca ka iek kareng mau kemana ki? Na bilang mau ke kantor bupati mau upacara terlambat maine. Na marah-marahi ka nanti Pak Bupati ini. Nakana daeng beca ka kadang iek kareng naik maki kuantar ki. Nakana tong ipacama te ko rong sebelum naik ka laku buta nang kurung siapa sewa nama air kantor camat ka. Nakana tong mi daeng beca 15.000 kareng. Tak bangka pacama. Ternyata pacama ini tahu gili. Nakana nakajalakan mah. 10 masabu na. Niak mangga jadi cadiku 10 sabu. Nah, daripada joja kok boya de cadi pasambe de cadi lebih 10 sabu. Nah pandangin tena tahu. Nakana mi kadon de beca. Karaeng pun nakulay ki paparangi kadon 15 sabu. Nasabab pun namai kiri kantor camat ka niat pengambikan kodo nioloi. Akhirnya nakana pun nate ako 10 sabu ya. Boya abecak maraeng. Nawa-nawa ko don den becak daripada tena nurang kunne lebih bagus ko ambil kini. Nambil mi iya keren naik maki. Nake pangantar aki.
Nantar mi, karena ini pecama lumayan berat juga karena orang gemuk. Akhirnya ya berangkat. Nah ingat kini dan beca angkana ya. Oh ane pecama tahu terlambat. Japa ya kalakna. Ternyata dan beca pulang dulu secara nak goyang. Nah kalau pecama betul dilelekan, daing gasing-gasingi goyangan nu terlambat ka. Amar rantong dan beca betul boko pemoporan kering pun na 10 sabu ka mamimen jini goyangan na. Nah kada ita lambat ka itu udah pecahkan nanti pecama. Balap ki. Nabalap ikaw ng pecama. Den beca. Nabalak na nagapa mi pangambikang kama na to dan na kama munduruk na beca na. Katulong puri dalikang. Akhirnya turun kinadorong ki. Sementara dia dorong naik, ternyata banyak duduk anak-anak pecah. Iya. Nah bilang, anu teno kulen sorongin nampak kau tungkuan le. Pokoknya tersinggung dan beca. Nah karena milalangatin na dan beca. Iya lasso. Barat tena nuwaseng itu angkanaya ridalekan pun nabatu kinai rilapat-lapar ka ridalekan itu panunggengan alias turunan. Apa yang terjadi? Tidak lama kemudian sampai di atas, lalu turunan dia dapat. Begitu dapat turunan, ya penunggengan ternyata ada yang beca tenanan ring. Nah sahabat tenanan ring nampai 7 meter tak pucuk lari na beca na. Oh malai pacama amarang batur dan lekang. Oh daen rengi. Amar rantong dan beca batur bawa ko pamoporan na karen puna 10 sahabat tenan makareng. Akhirnya neker ki pacama nakanarengi pun natena no rengi antu ya lalu buno pun nakamantu rengi na nakanakulay ni reng kareng yang penting dibayar ki panrenga. Ternyata bapak ibu sekalian, ternyata setiap 20 meter na lepas kirim na den beca ang ngariu misen pacama batur dalekang amarang rengi nakana andre misen singkat cerita 10 kali mereng baru sampai di bawah. Alante mereka kantor bupati ya. Nakana mi, yari siapa nih kubayar? Si kede mama kalau bunuh, nakana ikireke nga makareng, sumpaing itu waktu na turunam, ya, pisampul ka itu andreng. Nakana yari siapa kubayar? Si kalian re 5 sabu kareng. Ternyata 50 sabu na bayar. Leban ni sare 50 sabu, nakana meneinjan tu kareng, nakana apa pipoy? Kapisampul ka andreng. 10 kali kemarin, kali 5.000, berarti 50.000. Nah karena cocok mi, ini panreng, masih ada sewa beca 10.000. Ternyata dia bayar 60.000. Begitu dia bayar 60.000, baru nasadari, astagfirullah, coba ku terima penawaranmu 15.000 di. Dari cerita ini Bapak Ibu sekalian, punna siratan yiki asidakka memang ki. Ane kapacama siratan di asidakka, betul tidak? Nih aja deh, angapa na persoalan 5.000, na pikiri dulu. Ngapai Allah Ta'ala nalle dengan cara yang berbeda. Nah kasih insting, dia kasih pemikiran dan beca. Akhirnya apa yang terjadi? Diambil ki uangnya 50.000. Bukannya simpan 5.000, tapi pergi 50.000. Padahal sedekah itu Bapak Ibu adalah jalan untuk senantiasa membuka pintu-pintu rezeki. Man sedekatin baliyasdat. Bapak Ibu sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir Ibu, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, apa yang terjadi? Rasulullah Ibu, Bapak Ibu sekalian, diajak oleh Jibril jalan-jalan melihat neraka. Ternyata Ibu, begitu tiba di neraka, Rasulullah bersama Jibril, dia lihat isinya neraka lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Nakana minak bita ya Jibril, angapa nakulekam ma Jibril, jayangam bayi-bayi na isina neraka ya, naya burak ne. Angapa nakulekam manju Jibril? Apa nakana Jibril? Dua penyebabnya ya Rasulullah. Apa itu? Yang pertama, 1, anjo baik-baiknya tena na jagai bawana. Ibu,
Ilarang ibu. Ibu. Anak tuh ibu sarap burak na. Kasing kakaway-kaway. Ibu. Kita seru kata? Salah satu orang yang dirindukan oleh surga di urutan ketiga yang ditempatkan Rasulullah, wahafizil lisan, yaitu orang yang jaga lisannya, jaga mulutnya. Jadi ibu, kalau mau selamat, ya jangan sembarang urus. Urusan tato mau urus. Jangan sembarang komentari. Jaga ibawata. Teki angkana acili nama tata erok na kika komentari. Teki gara-gara niat na kika dokang erok na kika komentari. Jangan. Kenapa? Karena ini lisan kita penyebab pertama perempuan banyak masuk ke dalam neraka. Ngapa yo? Memang Pak, pernah kucini ki baik-baik ini ya, pernah sigap paruatan lu. Apalagi pun na mulai mimucin na lampariolo. Juk tiay pak juk na. Nah kana cinigisannya mah den bau. Ngapai? Nagana tongi identik no nagana injo den kanam poy. Ngapai? Nagana tinana nasarasi bajun na kawe. Sangka ma umbul-umbul. Akan mana tahu umbul-umbul kaya tahun jim pakai. Betul tidak? Ngapa pusing? Iya pun na ero no bajiki penampilannya saremi baju. Betul tidak? Ini nu calatonnya nampak tenatonnya nu sare. Makanya jaga mulut, jaga lisan. Iya, kebanyakan mentong kuliah ini perempuan Pak, biar suaminya na cerita jelek juga di orang lain. Iya. Sigap pa denti no den rampu den kanang. Nakana denti no, ni aku kau bapak na kau ribangia tenana na patinro. Ang ngapay sa ngobi na. Ini ada kanan sa lapangan. Nakana terus. Ang nga ba ng ngobit kama? Sa sanon to po na sa ngobit ki. Siapa yung ngobit? Nakana labi pisampulong ngobit ribangia. Nakana rebo kon to po na kamanto. Nakana ko sa lapangan ng ganang. Ang ngobit burak na ingko. Tena na ngobit sambarang. Ero yun kangkang. Ito? Bapak ibu sekalian. Jadi teki. Nasabaan ni mulut ka ni bahaya. Bapak Ibu. Yang kedua, apa penyebabnya? Perempuan lebih banyak masuk ke dalam neraka. Penyebabnya adalah karena banyak perempuan berdosa kepada suaminya. Ibu. Istri yang berdosa kepada suami. Jangankan baunya surga dia dapat, pintunya surga tidak terbuka untuknya. Hilangnya Riji. Ustadz, bagaimana kalau suami yang berdosa kepada istri? Sama. Suami yang berdosa kepada istri, yang melalaikan istrinya, haram juga masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena dia melalaikan tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibu, ya, kalau kita cinta sama suami, maka mari kita bergandengan tangan untuk menuju surganya Allah. Ibu, cinta enggak sama suami? Cinta enggak sama suami? Bapak, Pak, cinta sama suami, Pak? Tidak. Astaga, yang kena taat tidak berarti tidak ada istrinya. Ya. Pak, cinta sama istri tidak? Cinta. Pak, cinta sama istri tak? Cinta. Alhamdulillah. Mari kita buktikan cintanya. Ya. Yang kijawab ibu nah, bapak-bapak. Pak, cinta sama istri toh? Cinta toh? Sekarang ibarat naik perahu atau sampang, sama dengan istri. Kemudian tiba-tiba bocor perahu tak atau sampan tak. Yang mana duluan kita ambil, istri atau pelampung? Istri. Wah, ada yang bilang pelampung, ada yang bilang istri. Dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Cuma mau tahu alasannya. Kalau istri pertama ambil, tidak ambil pelampung, boleh jadi tenggelam berdua. Mati bersama. Luar biasa. Iya.
Cocok ki. Sangka maleba kini jawaban na waktu ku ceramah di jene ponto. Kukana keraing ibara naik perahu ki keraing. Kiangai buru bainen ta keraing. Nakana sana kuangai na ustad. Pun kiangai bainen ta keraing ibara naik perahu ki keraing, naik sampang ki. Tiba-tiba bocor perahu tu ta. Angkerea pertama kialle pelampung atau bainen ta. Nakana bainen ku ustad. Kutu-kuta nami, angapa na bainenta pertama kelle, nakanabainay ko panjari pelampung. Oh bunda, amawan ko bunda. Amawan ko. Kalau cinta sama istri, kalau cinta sama suami, yuk kita sama-sama beribadah kepada Allah. Yo, jaga ibadah kepada Allah. Ingatkan suami kalau suami lalai dari sholatnya. Ingatkan istri kalau istri lalai dari sholatnya. Ingatkan suami kalau jarang baca Al-Quran. Ingatkan suami kalau gigil galam paku jambatan. Ingatkan pula istri kalau melarang engkau untuk berbakti kepada orang tuamu. Banyak suami ya dilarang-larang memberi kepada mertuanya. Betul apa betul? Iya. Banyak suami jarang mina kasih uang bapaknya, jarang mina kasih uang mamanya gara-gara bainena. Nah sahabat anggap baine kadang baine gigil gelam paku jambatan alias si bako. Betul tidak? Oleh karena itu kecintaan kita kepada keluarga ada batasannya Bapak Ibu sekalian. Kecintaan kepada anak ada batasannya. Sampai kapanpun ketika kita tua nanti belum tentu anak kita akan pelihara kita. Ya kan? Makanya jangan lalaikan sholat gara-gara anak. Jangan lalaikan sholat gara-gara istri. Jangan lalaikan sholat gara-gara suami. Kenapa? Karena mereka semua kita akan tinggalkan. Dan suatu saat mereka tidak akan mampu mempertanggungjawabkan kita di hadapan Allah. Ibu. Kebanyakan juga ibu-ibu itu tunda-tunda sambayang gara-gara jaga anak. Betul tidak? Gara-gara parutus anak. Ibu. Belum tentu anak nanti kalau tua mau kena pelihara. Banyak bukti. Ada di sana. Ya, tidak usah saya sebut kampungnya. Ya, apalagi namanya. Ada di Swiss. Ya. Itu kodon tua mi mamanya. 5 anaknya, Pak. 5 anaknya. Tua mi mamanya. Umur 80 tahun, ya, mendekati 90 tahun. Tua mi. Ini anaknya dipelihara dari kecil, disekolahkan dari kecil, sampai dia berhasil semua. Sampai suatu saat, bapaknya meninggal duluan, sisa ibunya. Akhirnya, mamanya tinggal di rumah anak pertama. Karena ini anak pertama sibuk, telepon anak kedua. Oi Andi, tena jano sibuk. Ngapa daing? Alesai rong yang niat jamanku, ya, niat rong sibuk karong. Akhirnya nih alamiri anak keduanya. Tidak lama kemudian, 2 hari kemudian anak kedua menelpon kepada anak ketiga. Andi, sibuk kok? Nakule alasarung yang ngapain? Niat rong laku lampai. Nih alamiri anak ketiga. Tidak lama kemudian diambil lagi sama menelpon lagi ke anak keempat. Andi alasarung yang niat laku lampai. Tidak lama kemudian naopor lagi di anak yang kelima. Akhirnya ini anaknya, ini mamanya tena na mate gering, mate naopor lagi. Oh iya Pak, banyak kejadian begitu. Betul tidak? Makanya Bapak Ibu sekalian insya Allah dimuliakan oleh Allah. Ingat, hidup kita singkat, kita akan mengalami yang namanya kematian. Maka jangan Bapak Ibu sekalian gara-gara pekerjaan, gara-gara usaha, gara-gara bisnis, gara-gara memburu kehidupan dunia, lalu kita lupa untuk berbuat amal, beribadah kepada Allah. Karena kenapa? Ketika kita mati nanti, tidak ada yang kita bawa kecuali amalan soleh. Dan di saat kita berada di alam kubur, tidak ada yang akan menolong kita, mendampingi kita di dalam kubur kecuali amalan soleh. Maka jangan lalaikan sholat,
Jangan lalaikan amalan soleh. Karena kenapa? Suatu saat nanti kita akan berteriak di dalam kubur untuk ingin kembali. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Oh karaeng punna kulle karaeng pauterang karaeng rilinoa nasabak kucini mi kulang ngeremi pak pada saya karaeng pase saya karaeng pauterang rilinoa karaeng apa ero na lakukan wa akum minas solihin ero tomak gau baji. Tapi apa nakana malaikat mungkar wa nakirun terlambat ko den nompo. Iya. Jangan biasakan tunda. Apalagi sedekah, jangan tunda sedekah. Biar sedikit yang penting saat itu berbuat kebaikan. Sedekah yang paling ringan, Ibu. Sedekah yang paling ringan, Pak, yaitu buang sampah di tempatnya. Dek, jadi setiap hari sedekahlah, jangan biasakan buang sampah di selokan. Dek, karena kalau buang sampah pada tempatnya sesungguhnya itu sedekah. Apa dalilnya? Kata Rasulullah, ya, engkau mendapatkan duri di jalan lalu engkau pindahkan duri itu, maka itu adalah perbuatan amal soleh, itu adalah sedekah. Jadi sama dengan sampah. Kalau sampah tak buang di tempat sampah, di tempatnya, maka itu sedekah. Ada dua. Satu, ya, petugas kebersihan akan mudah mengambilnya. Memberikan kemudahan kepada orang lain. Tanpa membuat orang lain susah. Yang kedua, ya, kita sendiri rasakan dampaknya. Kalau selokanta tidak tersumbat, datang hujan keras, tidak mudah air meluap. Betul apa betul? Jadi jangan biasakan angkana Pak RT, Ibu RW, Ibu RT terus disalahkan. Gara-gara Pak RT, gara-gara Ibu RT, gara-gara Ibu RW. Tena naleba nakana ri Pak Lurah. Angkana naun saing joenge petugas kebersihan kali saya selokan. Setiap tahun ini petugas kebersihan dari PU, iya, bayangkan seribatan kodon turung itu diselokan nah skopang itu. Betul tidak? Jadi pun naleba makin itang kasihan teh makin poin panang pawang yang anak ta. Setuju tidak? Iya, pawang yang anak ta teh kusambaran buang sampah. Nasaba apa kata tunjin rasakan itu minakana Allah Taala. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasamat aidin nas. Telah terjadi kerusakan bencana di bumi dan di lautan akibat dari tangan-tangan manusia itu sendiri. Jadi kalau ada daerah tergenang, boleh ditanyakan, jangan-jangan selokannya penuh dengan sampah. Jangan-jangan selokannya penuh dengan pasir. Tidak pernah dibersihkan. Sehingga terjadi genangan. Iya. Kok Ustadz ini kampanye begitu? Ya. Penting karena untuk kita semua. Dan itu adalah amalan soleh. Bapak Ibu sekalian, sebagai kesimpulan pertemuan kita pada malam hari ini. Tapi pemukuran hidup ini singkat, tidak lama jika kita akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut, summa ilaina turja'un. Kehidupan hanyalah giliran. Mati hanyalah giliran. Ada yang lahir, ada yang kembali, ada yang datang, ada yang pergi, ada yang baru kaya, ada yang jatuh miskin, ada yang baru dilantik, ada yang menyerahkan jabatan. Maka hidup hanya giliran. Begitupun mati hanya giliran. Kita tidak tahu siapa berikutnya akan menyusul almarhum, ya, delau. Ya, nasaba kullu nafsin sa'iqatul maut. Iya. Apakah protokol duluan? Ustadz ke belakangan. Atau jamaah, ya, lebih dulu, Ustadz belakangan. Nggak ditahu, tergantung kita mau pilih mana. Ustadz juga siap. Tapi Bapak Ibu masih ragu kah?
Apakah kuburanku nanti penuh dengan nikmat-nikmat surga, atau justru nanti di alam kubur justru siksa atau liang-liang neraka yang saya dapat? Maka itulah yang membuat orang takut mati. Kenapa? Karena huru-hara di alam kubur. Kehidupan alam kubur jauh lebih panjang daripada kehidupan kita di dunia ini. Ingat, kehidupan di alam kubur jauh lebih lama daripada kita hidup di dunia ini. Hidup di dunia ini, almarhum hanya 88 tahun. Coba tengok, ya coba hitung dari Rasulullah saja, tidak usah dari Adam. Dari Rasulullah tahun hijrahnya Rasulullah ke Madinah itu sudah sekarang 1445 Hijriah. Belum dibangkitkan orang di alam kuburnya. Kenapa? Karena belum terjadi kiamat. Itu pertanda bahwa kehidupan di alam kubur jauh lebih lama, jauh lebih panjang daripada kehidupan kita di dunia. Maka jangan lalaikan kehidupan kita nanti di alam kubur, Bapak Ibu sekalian.